Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sirkihim qadam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para ulama, para asatidzah, para kiai, para guru-guru, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan salawat untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama mengenang suatu peristiwa yang agung yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu peristiwa hijrah beliau dan para sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bukanlah perjalanan yang mudah. Namun hijrah adalah pengorbanan dan ketulusan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah di kota Mekah selama 13 tahun, beliau tidak mendapatkan sambutan yang meriah. Kita sekarang ketika kita berdakwah berbagai pelosok, kita dapati orang-orang menyambut kedatangan para ulama, menghormati para ulama, menghargai dan mencintai mereka, dan ini merupakan bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut menghormati para ulama yang memikul cahaya Allah. Namun baginda yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia agar memeluk agama Allah, beliau tidak mendapatkan sambutan yang meriah. Namun sebaliknya, yang beliau dapati adalah cacian, makian, gangguan, kezaliman, penganiayaan, kebencian dari orang-orang kafir yang hidup di masa beliau. Bukan hanya Allah, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun para sahabatnya pun diganggu dan dianiaya. Para sahabat Rasulullah pun diganggu dan dianiaya, hingga diriwayatkan di dalam sejarah bahwasanya
Di antara kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang menimpa atau yang dialami oleh sahabat Bilal ibn Rabah. Allah. Sayyidina Bilal ibn Rabah Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika beliau menganut agama Allah, beriman kepada Allah, disiksa oleh majikannya. Dan bentuk penyiksaan tersebut oleh majikannya Sayyidina Bilal dipukul, dipecut, disiksa habis-habisan hingga beliau dibaringkan tanpa pakaian di atas padang pasir kota Mekah yang amat panas. Beliau dibaringkan di atas padang pasir kota Mekah yang amat panas itu. Tidak cukup seperti itu, diletakkan batu yang besar yang panas di atas dada beliau, ibarat daging yang sedang dipanggang. Di atas panggangan yang panas, atas dan bawah adalah panggangan yang panas. Namun itu semua tidak membuat Bilal mundur dan meninggalkan agama Allah. Namun ketika beliau disiksa dengan penyiksaan yang kejam itu, beliau hanya mengatakan ahadun ahad, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa. Ini adalah gambaran singkat tentang bagaimana kejahatan orang-orang kafir dahulu terhadap Rasulullah dan para sahabat. Kita saat ini hadirin wal hadirat hanya mendengar sejarah dan kisahnya, dan kita tidak mengalami hal tersebut. Namun beliau yang mengalami hal itu pastinya merasakan kepedihan yang luar biasa. Namun ternyata keimanan kepada Allah apabila telah bercampur dengan darah daging seseorang dapat membuat orang tersebut merasakan manisnya penyiksaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa tahun kejadian tersebut, ditanya Sayyidina Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepada kami bagaimana keadaanmu saat engkau disiksa habis-habisan oleh majikan. Apa yang kau rasakan? Maka saat itu beliau katakan, sungguh di saat itu aku tidak merasakan pedihnya penyiksaan. Mereka heran, kenapa? Aku sedang asyik menyebut nama Tuhanku ahadun ahad, ahadun ahad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dilakukan oleh beberapa orang kafir terhadap Sayyidina Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah seorang sahabat. Ayahnya pun Sayyidina Yasir seorang sahabat. Ibunya bernama Sumayyah, seorang wanita yang salihah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sekeluarga disiksa, dipaksa, dipukuli, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, tapi mereka tidak rela.
Ibunya Ammar bin Yasir disiksa dan dianiaya habis-habisan, hingga dibunuh oleh orang kafir dengan cara yang sangat kejam. Namun itu semua tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah, tapi itu semua membuat mereka semakin teguh berpegang kepada Allah. Diriwayatkan di antara kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, itu berdiri orang yang kejam, orang yang jahat mengambil tombak, dan ujung tombak tersebut dibakar dengan api hingga panas memerah. Dan apa yang dilakukan oleh orang jahat ini? Dia menutupkan ujung tombak yang panas memerah itu kepada kemaluannya ibunya Ammar bin Yasir, hingga meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dikatakan bahwasanya seorang syahid yang pertama kali adalah seorang wanita yang bernama Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga yang tinggi. Masih banyak lagi penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya tegaskan, kita saat ini hanya mendengar, tapi tidak merasakan pendidikan. Kita menerima agama ini dengan mudah dan nikmat, tapi mereka para sahabat Rasulullah yang berkorban merasakan kesedihan tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat menghadap kiblat di Ka'bah, di Masjidil Haram. Saat itu yang dikelilingi oleh lebih dari 360 berhala yang disembah oleh orang-orang kafir penyembah berhala saat itu. Beliau tanpa peduli menjalankan agama Allah. Beliau sholat di hadapan Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah. Sedangkan orang-orang kafir mencaci dan memaki beliau. Beliau tidak pedulikan. Hingga berkata salah seorang dari mereka, "Siapa dari kalian yang siap menganiaya Muhammad?" Mereka katakan, "Kami semua siap." Tapi yang ini lain, kata. Apa? Di sana baru saja seekor unta disembelih, dan kotoran perutnya itu banyak. Siapa dari kalian yang mau mengambil kotoran itu? Nanti ketika Muhammad sedang sujud, tuangkan kotoran unta tersebut di atas badannya, di atas sujud. Maka orang yang paling sial berdiri. Dia bilang, "Saya yang akan melakukan." Dia pergi mengambil kotoran dari unta tersebut. Saat Nabi Muhammad sujud, dituangkan di atas tubuhnya Rasulullah SAW. Nabi tetap dalam keadaan sujud. Hingga datang Sayyidatuna Fatimah ketika mendengar kabar. Itu waktu beliau masih anak-anak. Bergegas Sayyidatuna Fatimah menghampiri ayahnya yang sedang sujud, yang tubuhnya dilumuri dengan kotoran unta tersebut. Beliau membersihkan. Hingga akhirnya Rasul bangun dari sujudnya. Saat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membinasakan mereka orang-orang kafir. Inilah namun beberapa gambaran tentang kekejaman orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Hingga pada suatu waktu
Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, beliau itu di musim haji, sebab ibadah haji itu di tengah-tengah bangsa Arab sudah mulai dilaksanakan dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan bangsa Arab melakukan ibadah haji dengan cara jahiliyah mereka. Di setiap musim haji datang orang-orang Arab dari berbagai penjuru untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan atau menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun di musim haji, Nabi SAW menghampiri mereka, orang-orang Arab, di kemah-kemah mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan menyerukan kepada mereka agama Allah. Namun selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun dari mereka yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ajakan tersebut. Hingga pada suatu waktu kebetulan datang rombongan orang-orang Arab dari kota Yathrib. Kota Yathrib adalah nama kota Madinah pada zaman dahulu. Dinamakan kota Madinah itu kota Yathrib. Dan kota Yathrib dahulu, yang tinggal di kota Yathrib itu dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj. Dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi, yang mana mereka telah tinggal di kota Yathrib ratusan tahun bersama orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj tersebut. Orang-orang Yahudi, mereka berhijrah dari negeri mereka, dari Syam, dan tinggal di Yathrib atau di Madinah. Kenapa? Sebab mereka mendapati di dalam kitab suci mereka tentang Nabi akhir zaman yang Allah janjikan untuk mereka, yang mana sifat dan cirinya bahwasanya Nabi tersebut akan hijrah ke kota Yathrib. Al-Imam Ad-Daibai mengutip suatu riwayat. Beliau katakan, Atta ibn Isa an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani abi at-Tawrata illa sifran wahidan kana yaktubuhu wa yudkhiluhu al-jundub. Falamma mata abi fatahtu فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Diriwayatkan oleh Ka'b al-Ahbar. Ka'b ini adalah seorang tabi'in. Dahulu beliau ini seorang ulama dari bangsa Yahudi, kemudian masuk dalam agama Islam pada zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau memahami kitab suci Taurat dan kitab suci Injil, sebab beliau adalah seorang ulama dari bangsa Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ka'b al-Ahbar cerita, dahulu ketika aku masih kanak-kanak, aku diajarkan oleh ayahku kitab suci Taurat. Setiap lembaran Taurat kami diajarkan. Akan tetapi ada beberapa lembaran dari kitab suci Taurat dirahasiakan dan disembunyikan oleh ayahku. Disimpan oleh ayahku di kotak besinya, di kotak penyimpanannya, dan tidak pernah diberitahukan kepadaku. Aku penasaran, aku katakan, ayah, ajarkan aku lembaran-lembaran yang kau simpan itu. Tapi tetap sang ayah tidak mau mengajar, hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Ka'b al-Ahbar membuka kotak penyimpanan dan mengambil lembaran-lembaran tersebut, lembaran dari kitab suci Taurat yang selama ini disembunyikan. Fa'idha fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalam lembaran itu tersebut tentang Nabi yang akan datang di akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah. Apa sifatnya? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam.
Kelahirannya adalah kota Mekah dan dia akan berhijrah ke kota Madinah dan pengaruhnya hingga sampai ke negeri Syam. Dari sini, dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Taurat inilah orang-orang Yahudi pergi meninggalkan kampung halaman mereka untuk tinggal di kota Yathrib menanti kedatangan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Arab tersebut, yaitu suku Aus dan Khazraj. Terkadang terjadi perselisihan antara dua kelompok ini, orang-orang Yahudi dengan orang Arab Aus dan Khazraj. Ketika terjadi perselisihan dan memanas, hampir terjadi peperangan antara kedua belah pihak, orang-orang Yahudi mundur, mereka tidak berani berperang. Mereka hanya mengancam, mengatakan kepada orang-orang Arab tersebut, kami saat ini tidak mau berperang melawan kalian, tapi kami menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah. Apabila Nabi tersebut datang, kami akan memerangi kalian dan akan membasmi kalian, kata orang-orang Yahudi. Kalimat ini selalu didengar oleh orang-orang Arab yang ada di Madinah dari lisan mereka, orang-orang Yahudi. Sehingga mereka juga selalu mendengar sifat Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang mereka ambil dari kitab suci Taurat, yaitu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Arab Madinah mengenal Nabi Muhammad SAW sifatnya secara terperinci sebelum Nabi Muhammad hijrah, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan bahkan. Dari mana mereka mengetahui? Dari lisannya, dari kabar yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi melalui kitab suci mereka. Kembali kepada kisah Rasulullah SAW ketika beliau memanfaatkan waktu di mana bangsa Arab melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Pada tahun itu kebetulan datang rombongan orang-orang Arab dari Madinah, Aus dan Khazraj, untuk melaksanakan ibadah haji. Dan seperti kebiasaan Nabi Muhammad SAW, beliau memasuki kemah-kemah tempat berkemahnya orang-orang Arab. Dan kebetulan masuk kali ini ke kemahnya orang-orang Madinah, bersama didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang Rasulullah, memperkenalkan dirinya dan mengajak mereka ke jalan Allah. Nabi mendakwahi mereka. Nabi menceritakan tentang dirinya yang diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian menjelaskan kepada mereka tentang Allah, tentang Tauhid. Dan kemudian Nabi membacakan untuk mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu, Nabi membiarkan mereka untuk berpikir tentang ajakan Rasulullah ini. Maka mereka berkumpul satu sama lain. Nabi di sisi sana, mereka berkumpul. Mereka berbicara satu sama lain dan mengatakan, kalian dengar ajakan orang ini? Kalian lihat dan saksikan? Beberapa dari mereka bilang kepada satu sama lain di antara mereka, ini pasti seorang Nabi yang selama ini diperintahkan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Sifatnya terdapat di dalam dirinya selama ini kita dengar. Ajarannya adalah ajaran yang selama ini kita dengar dari orang-orang Yahudi. Ini pastilah Nabi tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ini kesempatan emas, jangan sampai didahului oleh musuh-musuh kita orang-orang Yahudi. Lebih baik kita beriman kepadanya. Sebab kalau orang-orang Yahudi yang beriman kepadanya, orang-orang Yahudi akan membasmi kita. Lebih baik kita yang beriman sebelum orang-orang Yahudi. Maka mereka sepakat untuk menyambut dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, digerakkan hati mereka oleh Allah. Hidayah. Mereka menyatakan keimanan dan keislaman mereka. Itu waktu jumlah mereka 12 orang. Nabi gembira luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah berdakwah sekian tahun di perkemahan para jamaah haji, baru kali itu sekelompok orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam. Gembira Rasulullah SAW. Kemudian mereka pamit pulang setelah melaksanakan ibadah haji, dan mereka menjanjikan kepada Rasulullah tahun depan mereka akan membawa teman-teman dan kawan-kawan mereka lebih banyak.
Dan mereka meminta kepada Rasulullah satu orang dari sahabatnya untuk mengajarkan berdakwah di kota Madinah bersama mereka. Maka Nabi SAW menunjuk seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk ikut bersama orang-orang Madinah kembali ke kota Madinah berdakwah di jalan. Berangkatlah Mus'ab bin Umair berdakwah didampingi oleh mereka penduduk asli Madinah yang 12 orang itu, mengajak orang-orang Madinah ke jalan Allah. Subhanallah, hidayat dengan cepat tersebar di kota Madinah. Satu demi satu orang-orang Madinah masuk ke dalam agama Allah, beriman kepada Allah melalui dakwah yang dibawa oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Hingga disebutkan tidak ada satu rumah di kota Madinah melainkan pasti di situ ada orang yang menganut agama Islam. Gak berlalu 1 tahun, hingga akhirnya datang musim haji tahun yang berikutnya. Datanglah Mus'ab bin Umair bersama rombongan. Berapa banyak? Rombongan tersebut sebanyak 72 orang. Pertama hanya 12 orang, sekarang 72 orang yang ingin menganut agama Islam di tangan Rasulullah SAW. Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi berdakwah selama 13 tahun. Yang beliau dapati hanya cacian dan maksiat. Kemudian beliau kirim sahabatnya Mus'ab bin Umair ke kota Madinah selama 1 tahun, dan hasilnya sangat menggembirakan. Kira-kira bagaimana kegembiraan Rasulullah ketika mendengar kabar Mus'ab bin Umair datang dengan membawa 72 orang yang menganut agama Islam. Kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa di hati Rasulullah SAW. Namun yang beruntung adalah Mus'ab bin Umair ketika berhasil menggembirakan hati Rasulullah SAW. Dan dengan hasil yang besar, 72 orang dalam 1 tahun menganut agama Islam. Gembira Rasulullah dan menyambut mereka. Namun keadaan di kota Mekah saat itu keadaan yang panas. Situasi mencekam. Apalagi orang-orang kafir di Mekah mendengar kabar tentang keislaman orang-orang Arab yang ada di kota Madinah. Mata mereka semakin memandang kepada orang-orang Arab tersebut, sehingga secara rahasia mereka mengatur pertemuan dengan Rasulullah SAW usai dilaksanakan ibadah haji, yaitu pada malam ke-13 daripada malam dini. Mengatur pertemuan. Rasul bilang di tengah malam ketika semua orang sudah tidur, satu demi satu kita keluar untuk berkumpul di Bukit Aqabah. Kita akan berjumpa dan berkumpul. Maka di waktu yang ditentukan itu orang-orang Arab Madinah, orang-orang Ansar, mereka semuanya keluar dari perkemahan mereka satu persatu, hingga akhirnya mereka berkumpul di Bukit Aqabah menanti kedatangan Rasulullah SAW. 72 orang. Hingga di waktu yang ditentukan datang Rasulullah di kegelapan malam didampingi oleh paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan saat itu terjadilah yang dinamakan Bai'atul Aqabah. Di bai'at orang-orang Ansar untuk membela Nabi Muhammad SAW. Di dalam bai'at tersebut orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami siap menampung engkau dan para sahabatmu selama engkau datang ke tempat kami di kota Madinah. Dan kami siap membela engkau sebagaimana kami membela anak dan keluarga kami. Mereka berjanji di hadapan Rasulullah. Maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjanjikan untuk mereka, jika kalian beriman kepada Allah dan siap membela aku sebagaimana kalian membela anak dan keluarga kalian, maka jaminannya untuk kalian adalah surga dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan itulah yang mereka harapkan. Dan dibaiat satu persatu untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai baiat, salah satu orang Ansar yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saat ini kami orang-orang Madinah siap membelamu ketika kau datang ke tempat kami, sebagaimana kami membela anak dan keluarga kami. Namun yang ingin aku tanyakan ya Rasulullah, ketika kami membela engkau dengan jiwa dan raga kami, kemudian Allah memenangkan engkau di atas kaummu orang-orang Mekah ini, setelah itu apakah kau akan meninggalkan kami dan kembali kepada Mekah?" Saat itu Rasulullah tersenyum dan mengatakan kepada mereka, "Tidak, aku akan tetap bersama kalian hidup dan matiku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu para sahabat orang-orang Ansar gembira luar biasa dan mereka betul-betul mengharap kebersamaan dengan Rasulullah, hidup dan mati mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasul mengizinkan mereka untuk kembali ke kota Madinah untuk pulang, dan mereka di pagi harinya pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya orang-orang asli Mekah yang dinamakan dengan Muhajirin. Dikumpulkan mereka, Rasul mengatakan, "Telah datang izin dari Allah kepada kalian, kepadaku dan kepada kalian untuk berhijrah ke kota Madinah. Siapa dari kalian yang ingin berhijrah, silahkan kalian berhijrahlah ke kota Madinah. Di sana telah menunggu kalian, menyambut kalian, saudara-saudara kalian kaum Ansar." Maka saat itu para sahabat Rasulullah mereka berhijrah satu demi satu ke kota Madinah. Namun di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, seperti saya katakan, bukanlah hal yang mudah. Bukan seperti orang pindah dari rumah ke rumah. Bukan seperti satu orang yang menikah terus dia pergi dengan keluarganya tinggal bersama istri atau keluarganya di sana. Hijrah bukan seperti itu, tapi pengorbanan. Mereka tinggalkan harta benda mereka demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang kafir siap untuk memangsa mereka dan menganiaya mereka. Hingga setelah Rasul mengizinkan para sahabat untuk berhijrah, itu para sahabat berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah melainkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, di kegelapan malam atau sendiri dia pergi. Sebab kalau berbondong-bondong pasti akan dihadang dan dihalangi oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak menutup kemungkinan mereka akan dibunuh. Kecuali satu orang yang hijrah secara terang-terangan. Tahu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sahabat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Semua orang yang hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin ya Rasulullah, saya ingin hijrah. Izin oleh Rasulullah. Maka di pagi hari beliau siapkan perbekalan. Usai siap semuanya, beliau ambil pedang, tombak, dan busur serta anak panah. Apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke Masjidil Haram dan tawaf wada di Ka'bah. Saat itu orang-orang kafir, pembesar-pembesar orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf sedang duduk di sekitar Ka'bah, menyaksikan Umar bin Khattab dengan beraninya bertawaf sekeliling Ka'bah. Usai tawaf, Sayyidina Umar bin Khattab menghampiri mereka. "Wahai orang-orang kafir Quraisy yang selama ini mengganggu kamu, aku katakan kepada kalian, hari ini aku akan hijrah ke kota Madinah. Siapa di antara kalian yang tidak suka?" Ditantang oleh Sayyidina Umar. Itu waktu orang-orang kafir semuanya hanya dia melotot, nggak ada yang berani bicara.
Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, siapa dari kalian yang ingin istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, tidak suka dengan hijrahku ke Madinah, silahkan aku tunggu di belakang bukit ini. Sekarang aku tunggu. Beliau datangi itu orang-orang kafir, satu persatu beliau ucapkan kalimat itu, ditantang. Dan tantangannya bukan sekedar omong kosong. Mungkin kalau kita menantang terus kita kabur. Umar bin Khattab ketika menantang orang-orang kafir tersebut, betul-betul pergi ke belakang bukit dan menunggu dari pagi sampai sore. Nggak ada seorang pun yang berani datang menghampiri Umar bin Khattab. Maka saat itu Sayyidina Umar pergi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Satu-satunya sahabat yang hijrah secara terang-terangan hanya Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi-sembunyi. Satu demi satu mereka hijrah ke kota Madinah, sampai nggak tersisa di kota Mekah kecuali hanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan beberapa keluarga Rasulullah, para wanita dari keluarga Rasulullah, keluarga Sayyidina Abu Bakar, dan beberapa orang-orang yang lemah. Selebihnya sahabat-sahabat sudah pada hijrah ke kota Mekah. Orang-orang kafir ketika melihat ini kota Mekah sepi, selama ini banyak orang-orang Islam yang kami ganggu dan aniaya, sekarang nggak ada kerjaan. Ngomong aniaya, sekarang dianiaya nggak ada, semuanya menghilang. Tanda tanya besar. Orang-orang kafir kemana mereka pergi? Dicari tahu, ternyata para sahabat telah hijrah ke kota Madinah secara sembunyi-sembunyi. Marah orang-orang kafir. Beberapa hari sebelum itu atau beberapa minggu sebelum itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat Umar bin Khattab hijrah dan sahabat-sahabat yang lain, beliau juga ingin berhijrah. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta izin untuk berangkat ke kota Madinah berhijrah. Sayyidina Rasul bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, tunggu sebentar, aku pun menanti izin dari Allah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar paham Nabi pun ingin berhijrah, tapi masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak jadi Sayyidina Abu Bakar berhijrah, memang nggak diizinkan oleh Rasulullah untuk beliau. Pulang ke rumahnya, langsung beliau membeli 2 ekor unta. Beliau beli, beliau urus, titipkan kepada orang yang urus dan diurus. Orang-orang kafir ketika menyaksikan kaum muslimin satu persatu menghilang dari Mekah, mereka khawatir Nabi Muhammad pun pasti akan menghilang dan hijrah. Maka saat itu orang-orang kafir mengadakan pertemuan, dipanggil seluruh pembesar-pembesar kafir untuk sidang. Apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad? Maka berkumpul semua pemimpin suku dan kabilah dari orang-orang Quraisy. Mereka bermusyawarah. Berkata salah seorang dari mereka, wahai orang-orang Quraisy, ini Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad satu persatu telah hijrah ke Madinah, dan orang-orang Arab yang ada di Madinah telah masuk ke dalam agama Islam, orang-orang Ansar, dan siap membela Muhammad. Sekarang nggak tersisa siapapun di kota Mekah ini kecuali hanya Muhammad dan beberapa orang dari sahabat. Kita khawatir Muhammad ini akan hijrah juga ke sana. Ini nggak bisa dibiarkan. Sekarang kita harus membuat keputusan. Apa yang akan kita lakukan terhadap Muhammad? Coba kumpulkan pendapat kalian. Berdiri satu orang dari mereka. Dia bilang, kita selama ini sekitar lebih dari 13 tahun telah diganggu oleh Muhammad. Sekarang dia mau hijrah, biar dia pergi sana supaya kita udah tenanglah, gak diganggu lagi oleh Muhammad. Itu pendapat saya. Biarkan dia hijrah, usir dia dari kota Mekah.
Beberapa orang bilang ini pendapat tidak tepat. Sebab kalau Muhammad kita usir, dan itulah yang dia inginkan. Dia akan pergi ke Madinah. Dia akan membangun suatu kekuatan besar untuk menghancurkan kita. Gak bisa kita biarkan seperti itu. Cari pendapat lain. Ketika mereka sedang diskusi, datang syaitan atau iblis menjelma sebagai manusia, orang tua dengan jenggot putih yang panjang, memakai tutupan kepala, datang ingin masuk di dalam perkumpulan mereka. Ditahan, siapa engkau? Ini iblis yang menjelma sebagai manusia bilang, aku adalah orang tua yang datang dari Najd, mendengar tentang perkumpulan kalian, siapa tahu aku bisa memberikan pendapat yang baik. Maka diizinkan masuk. Ini iblis yang menjelma sebagai manusia. Kemudian dicari lagi pendapat apa? Satu orang berdiri, ini Muhammad lebih baik kita jebloskan dia ke penjara dan kita penjarakan dia seumur hidup hingga dia membusuk di penjara. Beberapa orang bilang ini pendapat kurang tepat. Kenapa? Kalau Muhammad kita penjarakan hingga membusuk, teman-temannya di Madinah nggak bakal membiarkan hal itu. Tapi mereka pasti akan berusaha untuk membebaskannya dari penjara. Dan ketika mereka berhasil membebaskannya, Muhammad akan membalas dendam kepada kita. Cari pendapat lain. Satu orang berdiri, kalau gitu kita bunuh aja Muhammad, biar habis sudah tuntas. Satu orang bilang, kalau kita bunuh Muhammad bakal terjadi kerusuhan besar. Nggak bisa, bakal ribut besar ini masalahnya. Habis apa yang harus kita lakukan? Ini Muhammad hanya bikin masalah di sini. Berdiri musuh Allah, musuh bebuyutan. Siapa dia? Abu Jahal. Dia bilang, saya punya pendapat yang terbaik. Apa itu? Muhammad gak bisa kita biarkan mendekam di penjara ataupun kita usir. Kalaupun kita bunuh dengan cara biasa, pasti akan terjadi kerusuhan besar. Keluarga Muhammad Bani Hashim Bani Muttalib gak bakal rela. Mereka pasti akan membalas dendam atas kematian Muhammad. Bakal terjadi perang saudara di antara kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bunuh Muhammad, tapi dengan cara, metode yang lain. Bagaimana? Kita orang-orang Arab Mekah, orang-orang Quraisy, terdiri dari suku-suku yang sangat banyak, yang diantaranya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarganya Nabi Muhammad. Saya berpendapat setiap suku dari bangsa Quraisy ini memilih satu pemuda sebagai perwakilan dari sukunya. Dan setiap pemuda yang mewakili sukunya kita berikan sebilah pedang yang tajam. Dan ketika Muhammad keluar dari rumahnya, mereka semua para pemuda yang mewakili seluruh suku bangsa Quraisy menebas Muhammad dengan satu tebasan bersamaan, sehingga Muhammad mati oleh siapa? Oleh tangan seluruh bangsa Arab. Sehingga keluarga Muhammad pun gak berani memerangi seluruh bangsa Arab. Ujung-ujungnya mereka hanya rela puas dengan menerima denda yang kita bayar, selesai urusan, nggak terjadi kerusuhan dan perang saudara. Sebab keluarganya Muhammad yang hanya dua suku nggak bakal mungkin berani memerangi seluruh bangsa Quraisy. Itu orang-orang mendengar pendapatnya Abu Jahal, mereka semuanya melompat. Berdiri iblis yang menjelma sebagai manusia sambil tepuk tangan. Dia tepuk tangan dan mengatakan, Al-Qaul ma ghalabani. Pendapat terbaik apa yang dinyatakan oleh orang ini, kata iblis. Sambil tepuk tangan. Dari sini para ulama bilang bahwasanya bertepuk tangan itu hukumnya makruh. Sebab sejarahnya bertepuk tangan ini dia. Ketika iblis bertepuk tangan, kagum dengan pendapatnya Abu Jahal yang berpendapat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ketika kagum dengan sesuatu, jangan kita bertepuk tangan,
Tapi kita ucapkan subhanallah, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan Allahu Akbar, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah, tapi bukan bertepuk tangan. Bertepuk tangan sejarahnya ini dia Iblis yang bawa juga dari barat lagi, yang menyebarkan. Kita punya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, identitas dan ciri. Sepakatlah mereka. Di siang hari itu, Jibril datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril bilang, ya Muhammad, telah datang izin dari Allah untuk engkau berhijrah. Ya Muhammad, malam ini engkau jangan tidur di tempat tidur. Itu perintah dari Jibril. Maka saat itu di siang hari, Sayyidina Rasul SAW keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq. Dulu dari sejak awal hubungan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar sangat erat. Sehingga dulu itu Nabi setiap hari selalu datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap hari, pagi dan sore. Setiap pagi dan sore. Ya Allah, alangkah indahnya itu rumah yang setiap hari dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita senang madrasah kita, pondok pesantren kita dikunjungi oleh para ulama. Kalau rumah kita dikunjungi oleh para ulama, bagaimana? Kita bahagia dan senang. Bayangkan bagaimana keadaan rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang setiap hari dikunjungi oleh Rasulullah SAW, pagi dan sore hari, setiap hari, bertahun-tahun seperti itu, nggak pernah absen Rasulullah SAW. Ya Rabb, mudah-mudahan rumah kita pun dimuliakan oleh Allah dengan cahaya Rasulullah SAW. Datang di siang hari ketika orang-orang sedang, biasanya waktu tengah hari panas, orang semua istirahat di rumahnya, nggak ada yang keluar rumah. Kali ini Rasul keluar dari rumahnya dengan menutup kepalanya, sembunyi-sembunyi, menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu Sayyidatuna Asma atau Sayyidatuna Aisyah sedang duduk di pintu rumah Sayyidina Abu Bakar, pintu rumah ayah. Dari kejauhan melihat di ujung jalan Rasulullah SAW yang menutup kepala, mengendap-endap menuju rumahnya. Heran, nggak biasanya Rasul datang di waktu tersebut. Maka mereka katakan, wahai ayah, mengatakan kepada ayah mereka Sayyidina Abu Bakar, "Lah Rasulullah, itu Rasulullah datang ke rumah kita di waktu yang tidak biasa." Terperanjat Sayyidina Abu Bakar, pasti ada terjadi sesuatu. Datang Rasulullah, begitu masuk ke rumah, tanpa basa-basi Rasul bilang, "Ya Abu Bakar, posisi tutup jendela semua." Itu tutup jendela. Duduk Nabi Muhammad, "Ya Abu Bakar, apakah ada di rumahmu selain kita?" Tamu atau siapa? Dan Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, ada siapa di sini kecuali aku, engkau dan keluargamu." Itu Sayyidatuna Aisyah, istrinya, mertuanya, dan Asma Ifat. Tidak ada lagi yang lain. Kalau itu tutup dan kunci pintu, aku ingin bicara. Tutup. Biar keadaan aman. Rasul bilang, "Ya Abu Bakar, telah datang izin dari Allah untuk berhijrah." Maka saat itu juga Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, apakah engkau izinkan juga kepadaku untuk mendampingimu berhijrah?" Maka Rasul bilang, "As-suhbah ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku datang kemari memang ingin mengajak engkau berhijrah bersamaku." Dengar begitu Sayyidina Abu Bakar gembira luar biasa. Sayyidatuna Aisyah cerita, saking gembiranya ayahku, aku mendapati ayahku ini menangis karena gembira. Seumur hidup aku hanya pernah menyaksikan orang menangis karena sedih, tapi kecuali hari itu. Hari itu aku menyaksikan ayahku menangis karena gembira diizinkan untuk mendampingi Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka saat itu mereka mengatur strategi. Apa strategi yang mereka lakukan?
Mereka mengatur bahwasanya malam itu mereka akan berjumpa di satu tempat, tapi tidak langsung menuju ke kota Madinah. Sebab pastinya ketika orang-orang kafir kehilangan Nabi Muhammad, mereka langsung akan mengejar Muhammad ke Madinah. Artinya jalan yang ditempuh oleh orang-orang ke Madinah pasti bakal diburu, dipenuhi oleh orang-orang kafir yang memburu Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Rasul, kita nggak bisa ke situ, tapi kita mesti pergi ke tempat lain dulu bersembunyi sampai keadaan tenang. Kemana? Pergi ke Gua Tuba. Itu strategi yang diatur. Setelah mengatur strategi, Rasul pulang memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah memanggil Sayyidina Ali, Rasul bilang, "Ya Ali, ini malam aku ingin pergi. Dan engkau ya Ali, malam ini tidur di atas tempat tidur. Pakai selimutku, sorbanku untuk menutup itu, menyelimuti dirimu. Ya Ali, engkau tinggal sementara di Mekah. Kemudian nanti setelah beberapa hari engkau menyusul ke Madinah. Menyusul dengan membawa keluargaku, artinya Rasulullah, keluarga wanita di sana. Dan juga engkau tinggal di sini untuk mengembalikan amanat yang dititipkan oleh orang-orang kafir kepada. Bagaimana? Orang-orang kafir di Mekah semuanya nggak ada yang beriman sama Rasulullah, mengganggu dan menganiaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilang Nabi Muhammad pendusta, tukang sihir, orang gila dan lain sebagainya. Tapi yang aneh, mereka kalau punya barang berharga, mereka tidak percaya kepada ayah mereka, ibu mereka, anak mereka, istri mereka untuk menitipkan barang berharga mereka kepada keluarga mereka sendiri. Mereka nggak percaya. Tapi mereka lebih memilih Rasulullah untuk dititipkan barang berharga mereka. Padahal di luar sana mereka bilang Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang sihir, orang gila dan lain sebagainya, dicaci di mana. Tapi mereka menitipkan barang berharga mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih percaya untuk menjaga barang berharga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keluarga mereka sendiri. Namun subhanallah, yang luar biasa, Rasul tidak mengkhianati mereka. Bagaimana? Saya mau bilang sama hadirin, ada orang jahat kepada kita, ganggu kita, caci maki kita, wah udahlah, habis jahat sama kita. Kebetulan orang itu mau membunuh kita juga. Dia titip barang sama kita. Kira-kira itu barang enaknya kita apa ya? Jawab saya hadirin dan hadirat. Ini barang, duit berharga, dititipin ke kita. Orang yang dititipin membunuh kita. Selama ini ganggu kita. Sekarang kita mau kabur. Kira-kira tuh duit mau ke mana ini? Enaknya bagaimana? Kita semua bakal bilang, bawa aja udah. Apalagi yang mau ditunggu? Kesempatan. Dia mau bunuh kita, duit di tangan, bawa kabur udah. Selesai urusan. Itu kita. Rasulullah nggak. Beliau sengaja memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut berhijrah, tapi menyusul agar apa? Mengembalikan amanat-amanat barang berharga kepada pemilik. Padahal para pemilik itulah yang akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Rasul bilang, ya Ali, ini barangnya si fulan, kembalikan nanti. Ini milik si fulan, kembalikan kepada dia. Itu semuanya barang dikembalikan, tidak ada yang kurang satu pun. Maka malam itu matahari terbenam, Sayyidina Ali tidur di berbandingan Rasulullah, pakai selimut yang dipakai Rasulullah. Orang-orang kafir, para pemuda sudah siap dengan pedang mereka mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda tersebut banyak, dalam riwayat sampai 40 orang lebih. Masya Allah. Rumah yang kecil dikepung sama 40 orang. Mau kabur dari mana? Nggak ada jalan.
Mungkin nyamuk pun mau lewat nggak bisa. Rumah yang kecil, rumahnya Rasulullah SAW dikepung oleh orang lebih dari 40 orang. Semuanya dengan pedang mereka yang siap untuk menerbang. Di kegelapan malam, mereka kumpul mengepung rumah Rasulullah, menunggu kapan Nabi Muhammad keluar. Pas. Sesekali mereka mengintip, ya, oh Muhammad lagi tidur di atas perbaringan yang pakai selimut. Mereka bicara satu sama lain, ribut dah di luar. Jadi mereka terang-terangan ingin membunuh Rasulullah, bukan sembunyi-sembunyi Muhammad keluar juga. Enggak, ribut di luar ini. Siap Muhammad keluar, pas. Di kegelapan malam datang izin dari Allah. Itu orang-orang kafir sedang duduk satu sama lain ngobrol di tengah malam sambil menunggu keluarnya Rasulullah. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, inilah saatnya. Maka saat itu beliau membuka pintu rumah di kegelapan malam sambil membaca ayat suci Al-Quran. Beliau baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum dan seterusnya. Itu ayat dibaca Rasulullah. Beliau buka pintu. Wah, subhanallah, saat itu Allah membutakan mata orang-orang kafir itu. Satu pun gak ada yang melihat Rasulullah. Dan Nabi Muhammad gak langsung kabur. Apa yang beliau lakukan? Buka pintu, beliau tutup lagi. Itu orang-orang kafir yang sedang duduk dibutakan oleh Allah. Dihampiri satu persatu oleh Rasulullah SAW. Nabi berdiri di depan mereka satu persatu. Gak cuma hanya berdiri, Nabi mengambil tanah pasir, negeri padang pasir. Beliau mengambil tanah dan itu tanah dituangkan di atas kepala mereka satu persatu. Terus Nabi meninggalkan mereka dan berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar di tempat yang boleh ditunjukkan. Mereka nggak sadar kalau Nabi udah keluar. Sesekali mereka ngintip lagi di dalam rumah, ya, wah, masih tidur dengan selimut. Sayyidina Rasul jalan jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, langsung meneruskan perjalanan ke mana? Ke Goa Tur. Ketika keluar dari kota Mekah, beliau melangkah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar di kegelapan malam. Beliau berhenti, menoleh ke arah Ka'bah sambil menangis, memandang kepada Ka'bah untuk terakhir kalinya saat itu, sambil mengatakan, wallah innaki la ahabbu biladillahi ilallahi wa ilayhi. Demi Allah, engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai. Walaula anna qaumuki akhrajuni lama akhrajtu. Kalau bukan karena pendudukmu mengusir aku, maka sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka terus Nabi melanjutkan perjalanan dengan tangisan air mata. Hingga beliau naik ke gunung dan bersembunyi di puncak gunung itu ada gua namanya Gua Tur. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita cerita dengarnya aja. Naik gunung, di situ ada gua, sembunyi di dalam Gua Tur. Gua Tur bukan di tingkat 4 ini. Dengan mudah Nabi naik ke atasnya, enggak. Di sini udah pada pergi haji atau belum? Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bakal kita bisa pergi haji. Kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya udah ziarah Nabi, pergi haji, naik ke Gua Tur. Saya lebih kurang 16 tahun yang lalu alhamdulillah berangkat haji, naik ke atas Gua Tur. Waktu kita masih muda, masih belasan tahun. Naik ke Gua Tur. Ya lumayan tinggi. Naik gunung sampai puncak, turun lagi sampai bawah, naik lagi sampai puncak. Nah itu dia. Perjalanan lebih kurang 1,5 jam atau 2 jam. Naik, turun, naik lagi di puncak.
Saya ke sana ke atas, ini kaki gemeter. Padahal saat itu jalan udah dibaguskan. Jalan setapak zaman Nabi belum ada jalan setapak di kegelapan malam. Ada beberapa kawan ketika manjat atau naik ke atas gunung puncaknya itu untuk melihat gua tuh kaki gemeteran. Dia hanya mengeluh, waduh perjalanan jauh, lelah dan lain sebagainya. Ini pertama kali dan terakhir kali udah. Namun Rasulullah SAW nggak pernah bilang begitu. Putri Sayyidina Abu Bakar yaitu Sayyidatuna Asma tiap malam naik ke atas gunung itu, dia lagi hamil tua, untuk membawa makanan dan perbekalan kepada Rasulullah dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Nggak pernah mengatakan ini pertama kali dan terakhir kali. Artinya apa? Inilah perjuangan yang mereka lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Saat itu orang-orang kafir yang sedang mengepung rumah Rasulullah, mereka kira Rasul di dalam. Tahu-tahu datang iblis dengan menjelma manusia tuh orang tua itu, mengagetkan mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami mengepung rumahnya Muhammad. Jangan sampai dia keluar kita tebas. Muhammad sudah pergi jauh, kata iblis yang menjelma sebagai manusia. Tidak mungkin. Ini dari tadi kita mengepung rumahnya tuh dia lagi tidur. Dan akhir kalian dibohongi itu bukan Muhammad. Gak mungkin. Mereka panas juga. Akhirnya didobrak rumahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk dengan paksa. Itu waktu Sayyidina Ali yang terbaring di situ. Ya, Muhammad masih ada lagi tidur. Buka selimut. Ketika dibuka mereka terperanjat, ternyata bukan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka memukuli Sayyidina Ali. Kemana Muhammad? Sayyidina Ali bilang, la adri. Dia pergi. Kemana? Saya tidak tahu. Muhammad nggak bilang kepada saya dia kemana dia pergi. Dia hanya bilang dia akan pergi. Dipukulin dan ditinggal. Geger, panas kota Mekah. Muhammad mau bilang. Abu Jahal marah. Siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. 100 ekor unta itu bukan sedikit. Siapa di antara kita mau dikasih 100 ekor sapi? 100 ekor sapi, sedikit, banyak itu. Di sana nggak ada sapi, unta, 100 ekor unta. Semua rebut untuk memburu Muhammad. Mana yang mereka cari? Jalan menuju Madinah pastinya. Tapi Nabi udah tahu strateginya. Itu jalan pasti akan dipenuhi dengan para pemburu. Makanya Nabi gak di situ. Nabi pergi ke Gua Hira untuk bersembunyi 3 hari. 3 hari orang-orang mencari Nabi Muhammad di situ, nggak ada hasil. Mereka balik ke Mekah. Jalanan kosong. Lalu Nabi Muhammad keluar menuju kota Madinah. Lihat strateginya Rasulullah SAW. Saat itu beliau menempuh perjalanan yang panjang, keluar dari kota Mekah tanggal 2 Rabiul Awal dan sampai di kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Para sahabat di Madinah mendengar kabar panas di Mekah. Kabar Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah. Tapi mereka menunggu Nabi Muhammad gak kunjung datang. Ini gak biasanya. Perjalanan hanya sekian hari. Mereka nggak tahu kalau Nabi Muhammad bersembunyi dulu 3 hari. Terus juga melewati jalan yang nggak biasa, yang nggak umum. Setiap hari para sahabat itu dari pagi hari berdiri, mereka berkumpul di penghujung kota Madinah menanti kedatangan Rasulullah. Ketika panas mulai terik, mereka kembali ke rumah masing-masing. Beberapa hari begitu, hingga mereka menanti Rasulullah nggak datang-datang. Hingga suatu hari pagi hari mereka datang menunggu sampai terik. Rasulullah nggak datang, mereka pulang. Begitu mereka pulang ke rumah masing-masing, ada satu orang Yahudi naik ke atas atap rumahnya, mungkin ingin menjemur pakaian atau apa. Ketika naik, melihat dari kejauhan padang pasir sana, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar datang. Maka ini Yahudi menjerit dan mengatakan kepada orang-orang kaum Ansar, para sahabat, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Madinah,
Itu orang yang kalian tunggu-tunggu, yakni Muhammad, dia datang dengan sahabat. Itu waktu juga para sahabat terperanjat keluar dari rumah mereka masing-masing. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, dengan rebana mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita lantunkan, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu bina ji'na bil amril muta'i. Itu hari yang paling menggembirakan untuk kaum Ansar, untuk penduduk Madinah, untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas bin Malik bilang, demi Allah, hari itu adalah hari yang sangat bahagia yang tidak pernah terlupakan. Sayyidina Anas bilang, 2 hari di dalam hidupku aku tidak pernah melupakannya. Hari yang paling berkesan di dalam diriku. Apa 2 hari tersebut? Hari hijrahnya Rasulullah, masuknya Nabi Muhammad, menginjakkan kakinya pertama kali ke kota Madinah. Itu adalah hari yang paling bahagia, yang tidak akan pernah kami lupakan. Dan yang kedua adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Itu adalah hari yang paling menyedihkan. Beliau katakan ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, Allah amin hakul syai, segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi terang benderang dengan keberadaan Rasulullah. Dan ketika beliau wafat, azlama min hakul syai, segala sesuatu di kota Madinah jadi gelap, ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian gak lama kemudian Rasulullah SAW tinggal di Quba beberapa hari untuk membangun masjid Quba yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fi. Masjid yang didirikan di atas fondasi takwa pada hari pertama engkau menginjakkan kakimu ke kota Madinah, lebih pantas engkau berdiri di dalamnya. Di situ terdapat manusia-manusia yang mencintai kesucian, dan Allah pun mencintai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyusul bersama keluarga Rasulullah SAW, dan setelah itu mereka bersama-sama masuk ke pusat kota Madinah dan membangun masjidnya dan memulai kehidupan yang baru bersama para sahabat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sedikit ringkasan dari perjalanan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dari kisah ini kita bisa memetik hal yang penting, yaitu pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam menegakkan agama Allah. Dan kita sekarang menerima agama ini tanpa harus berkorban, dengan kemudahan, hidangan yang nikmat kita rasakan setelah darah yang mengalir dari mereka para sahabat Rasulullah SAW. Sungguh telah menjadi kewajiban kita hadirin wal hadirat untuk menegakkan agama Allah ini dengan benar-benar, membela ajaran Allah, menjalankannya di dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kita jalankan agama ini yang selama ini diperjuangkan oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan dan perjuangan mereka. Jalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kita belajar dan menuntut ilmu untuk menegakkan agama Allah di dalam diri kita terlebih dahulu, keluarga kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, yang senantiasa berjuang membela agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkorban dan berjuang di jalan Allah membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sekalian di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah bersama mereka para sahabat Rasulullah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا رب شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.